Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Fadilah dari kelas KPI 4C dengan NIM 2213300076. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yaitu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Ini catatan saya yang kemarin. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama jenis-jenis berita. Jenis berita itu atau news itu ada 4, yaitu yang pertama straight news. Apa itu straight news? Jadi straight news itu atau hard news menggunakan bahasa baku atau formal atau resmi. Contohnya Liputan 6 atau Kompas TV, itu straight news. Yang kedua ada soft news, yaitu bahasanya santai atau tidak baku atau tidak formal, bisa dibawakan di acara manapun. Yang ketiga itu ada in-depth news, yaitu disampaikannya mendalam atau mengupas masalah-masalah sampai kepada akarnya. Contohnya Mata Najwa atau Kick Andy atau Mario Teguh. Yang terakhir ada future news. Apa itu future news? Jadi future news itu berita yang disampaikan melalui cerita, perjalanan atau petualang atau budaya. Contohnya film Sibolang atau film My Trip My Adventure. Itu penjelasan dari jenis-jenis news. Kemudian ada di sini nilai-nilai berita. Nilai-nilai berita. Yang pertama ada magnitude atau kekuatan, besar dan goncangan. Contohnya seperti berita yang kemarin, gempa di daerah Bayah, Lebak Banten atau di selatan. Yang kedua itu ada proximity atau kedekatan dan jaringan. Yang ketiga ada aktual, yaitu kekinian, terbaru dan masih hangat. Jadi berita-berita yang masih hangat atau yang masih baru. Kemudian ada impact, yang berdampak. Jadi berita yang berdampak kepada kita. Kemudian unusualness, yaitu yang tidak biasa. Kemudian human interest atau ketertarikan. Jadi yang bikin semua orang itu tertarik kepada berita tersebut. Yaitu selanjutnya konflik, membuat senang. Jadi berita tersebut membuat kepada orang itu senang atau bergembira. Kemudian ada surprising, yaitu mengejutkan, surprise. Kemudian ada seks, berita tentang seksual, seperti contohnya kemarin di Tangerang ada anak SMA, dan di Pandeglang juga pernah ada perempuan diperkosa. Yang terakhir yaitu information atau pesan yang disampaikan. Kemudian ada penjelasan tentang isu dan artikel, yaitu isu adalah suatu masalah yang belum terpecah, yang diambil keputusan. Jadi masalah tersebut belum jelas, itu namanya isu. Kemudian fakta. Nah, kalau fakta ini suatu hasil pengamatan objektif atau nyata. Kalau isu itu belum nyata, kalau fakta itu sudah nyata. Kemudian apa itu artikel? Artikel suatu bentuk karangan yang berisi analisis suatu fenomena alam sosial harus secara lengkap. Perbedaan berita dan artikel, yaitu berita menggunakan 5W1H dan artikel tidak. Contoh dari artikel itu contohnya proses pembuatan batik. Jadi dia tidak menggunakan 5W1H. Jenis-jenis artikel di sini ada artikel redaksi yang dibuat oleh tim redaksi, dan yang kedua artikel umum. Yang terakhir ada ciri-ciri artikel, yaitu yang pertama itu lugas atau tidak terbelit. Yang kedua ada logis, yaitu masuk akal. Yang ketiga tuntas atau selesai. Kemudian objektif, cermat, jelas.
dan tidak melibatkan emosi berlebih terbuka, kemudian menggunakan bahasa baku. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.